Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat mendasar ini, madza na'mal al-an? What must we do in the meantime? Apa yang mesti kita kerjakan sementara waktu ini? Apa petunjuk Nabi Muhammad SAW bagi umatnya yang hidup di era badai fitnah di akhir zaman? Kita kembali lagi mengangkat hadis yang sudah kita angkat pada pembahasan mengenai keluarga beriman. Sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma berkata, saat kami bersama Rasulullah SAW, Nabi menyebutkan tentang fitnah. Kemudian Nabi bersabda, jika kalian melihat manusia telah rusak janji-janji mereka dan telah luntur amanah mereka, sementara mereka begini, Nabi mengisyaratkan jari jemarinya dianyam, ya, yang menandakan masyarakat menjadi kusut. Maka Abdullah langsung bangkit ke arah Nabi seraya bertanya, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Apa yang harus kulakukan pada saat seperti itu? Maka Nabi mengarahkan Abdullah bin Amr bin al-As dengan 6 petunjuk. Yang pertama kata Nabi, alzam baitak, fokus pada rumahmu, keluargamu. Yang kedua, amlik alaika lisanak, jaga lisanmu, ucapan-ucapanmu. Dan ucapan kita hari ini termasuk lewat benda ini, ya. Ini ucapan kita hari ini, ya, lewat sosial media, ya, apa yang kita tulis itu pada dasarnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita nyatakan. Yang ketiga kata Nabi, khudz bima ta'rif, kerjakanlah yang kamu ketahui, be professional, kira-kira begitu. Yang kamu ketahui itu yang kamu kerjakan. Lalu yang keempat kata Nabi, dak ma tungkir, tinggalkan yang kamu pungkiri, yang kamu nggak kuasai, nggak mengerti, jangan sok-sok terlibat di dalamnya. Sebagaimana hadis yang lain dikatakan, min husnil islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang dia nggak ada guna terlibat di dalamnya. Terus yang kelima keenam ini yang agak unik, ya, nuansanya agak bernuansa individualis, egois. Nabi mengarahkan yang kelima, alaika bi amri khassati nafsika, hendaknya kamu urus perkara khusus dirimu. Dan yang keenam, bahkan kata Nabi, da angka amrul ammah, tinggalkanlah perkara orang banyak, perkara umum. Jangan sok heroik ingin menyelesaikan perkara orang banyak. Kenapa? Karena dalam era seperti itu, era fitnah seperti itu, kalaupun kita mau menjadi hero di tengah masyarakat, syaratnya harus menjadi hero yang tidak boleh menggunakan petunjuk Allah. Apa gunanya? Ya kan? Apa gunanya kita jadi hero, penyelamat terhadap masyarakat yang sedang kusut, kalau justru kita tahu solusinya petunjuk Allah, tapi nggak boleh dipakai karena memang sistemnya melarang. Dan itulah alasannya kenapa sewaktu Nabi tinggal di Mekah, ketika para sahabat masih di dalam fase minoritas, tertindas dan terbatas ruang geraknya, Nabi ditawarkan menjadi pemimpin, menjadi juru selamat masyarakat. Tapi Nabi menolak, ya. Karena memang babak keempat di mana kita hidup sekarang ini, sesuai dengan skema periodisasi ini, kita kan sekarang di sini, Pak, di babak keempat ini, era mulkan jabrian, era para penguasa yang memaksakan kehendak, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, ya. Kita ini terpuruk di bawah garis merah. Garis merah ini garis yang membedakan kalau di atas posisi umat Islam sedang berjaya, kalau di bawah garis merah sedang kalah, sedang runtuh. Nah, kita sekarang sedang runtuh, Pak.
perjalanan kita di bawah. Dari 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, cuman ada 2 posisi yang kita di bawah garis merah, yaitu babak keempat di mana kita hidup sekarang dan babak pertama Said A. Babak pertama Said A itu artinya babak pertama ketika Nabi yang memimpin sebelum hijrah ke Madinah, masih di Mekah. Itu adalah kondisi yang mirip dengan kondisi kita sekarang, Pak. Sebab yang memimpin masyarakat Quraisy waktu itu adalah kaum kufar, kaum musyrikin. Para sahabat harus bersabar menghadapi situasi yang begitu penuh dengan kekufuran, kemaksiatan, kemungkaran, kezoliman, ya. Mirip kayak kita sekarang. Yang membedakan cuman skalanya. Dulu skala yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat di Mekah sebatas skala kota Mekah atau maksimal skala Jazirah Arab. Tapi kita sekarang skalanya skala apa? Skala dunia. Bayangkan. Ditambah lagi penguasa dunia ini diizinkan Allah diberikan kenikmatan-kenikmatan kecanggihan teknologi, kecanggihan peradaban, ya. Sehingga semua kecanggihan itu mereka gunakan untuk semakin memperkokoh kekufuran mereka, kemaksiatan mereka, kemungkaran mereka, kezoliman mereka. Tapi kira-kira sama keadaan kita dengan keadaan Nabi dan para sahabat sebelum hijrah ke Madinah. Terus para sahabat kerjanya ngapain? Para sahabat kerjanya 2. Yang pertama, mengokohkan iman dan tauhid mereka. Sama yang kedua, berdakwah. Mengajak orang-orang yang tadinya musyrik, yang tadinya tenggelam dalam jahiliyah untuk hijrah menjadi seorang muwahhid, menjadi ahli tauhid, menjadi seorang muslim. Kan itu kerjanya sewaktu di Mekah. Dan sedemikian gigihnya para sahabat melakukan pekerjaan itu, sehingga hari demi hari muncullah orang-orang musyrik yang taubat menjadi muslim, menjadi muwahhid. Akhirnya geram juga penguasa Quraisy. Saking geramnya mereka mengajak negosiasi Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, ya Muhammad, apa sih yang bisa membuat engkau dan pengikutmu berhenti berdakwah? Apakah engkau mau menjadi penguasa? Kami akan tempatkan engkau pada posisi tertinggi sebagai penguasa di kota Mekah ini, jadi raja. Nabi terima nggak? Nabi terima nggak posisi itu? Nabi tidak terima. Kenapa Nabi tidak terima? Karena Nabi tidak mau meninggalkan dakwah, tidak mau meninggalkan penawaran solusi berupa petunjuk Allah kepada umat ini. Nabi nggak bilang gini, oke, saya jadi raja tapi syaratnya apa? Harus menggunakan Quran dan Sunnah. Nggak ada kan Nabi bilang gitu. Karena memang prosesnya nggak begitu. Proses untuk kita meraih kejayaan itu 3 intinya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. 3. Kokohkan iman, laksanakan proses hijrah, dan pada akhirnya mempersiapkan diri dan umat ini untuk memiliki kekuatan sehingga bisa melakukan al-jihadu fi sabilillah. Itu juga yang kita lakukan sekarang. Sekarang ini kita harus kokohkan iman-iman kita sehingga kita tidak mau memiliki iman yang kontaminatif, yang mengalami proses kontaminasi, campur aduk, ya kan? Kita mau iman kita yang murni, walaupun di tengah kekotoran zaman ini, kerusakan zaman ini, tapi kita mau iman yang murni. Iman yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah 256 harus mengandung 2 pilar. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada urwatil wusqa, buhul tali yang amat kokoh, lan fisamalaha, yang tidak akan pernah putus. Para ulama salaf ketika mengartikan buhul tali yang amat kokoh ini, ada yang menyebutnya kalimat la ilaha illallah, ada yang menyebutnya agama Islam, ada yang menyebutnya Al-Quran, ada yang menyebutnya iman, ya. Tapi intinya adalah ya berpegang pada ya agama Allah, ya. Jadi yang namanya berpegang pada tauhid, kepada agama Allah ini harus mengandung 2 pilar. Pilar mengkufuri taghut di satu sisi dan pilar mengimani Allah di lain sisi. Nah, Nabi SAW tidak mau menjadi pemimpin di kota Mekah ketika aturan mainnya itu masih memberlakukan aturan main taghut. Nggak mau Nabi. Apalagi disuruh berhenti berdakwah.
Nah, inilah pada hakikatnya yang terjadi sekarang. Kita umat Islam boleh ikut-ikutan perlombaan menjadi pemimpin di masyarakat, tapi syaratnya si pemimpin itu tidak boleh menyatakan Quran dan Sunnah sebagai aturan main. Itu syaratnya.